Teknologi pengolahan nata rumput laut. Salah satu komoditas perikanan yang akhir-akhir ini mendapat prioritas dalam pengembangannya adalah rumput laut. Hal ini karena potensi sumber daya rumput laut di perairan kita cukup besar dan kebutuhan akan produk olahannya, baik di dalam maupun di luar negeri, cukup tinggi. Rumput laut dimanfaatkan secara luas, baik dalam bentuk bahan mentah maupun dalam bentuk hasil olahan. Salah satu bentuk hasil olahan rumput laut yang paling potensial dan bernilai ekonomis tinggi yaitu polisakarida alga. Beberapa jenis polisakarida alga yang komersil sampai saat ini adalah agar, karagenan, dan alginat. Produk-produk tersebut dapat diolah lebih lanjut menjadi bahan pangan dan bahan baku industri. Bahan pangan yang berasal dari rumput laut dapat berupa tepung roti, produk coklat, makanan beku, puding, es krim. Selain itu, produk farmasi yang mengandung rumput laut antara lain pasta gigi, shampoo, dan lotion. Selama periode 2001 hingga 2006, produksi rumput laut basah mengalami kenaikan rata-rata 72,05% per tahun, yakni dari 212.478 ton pada tahun 2001 meningkat menjadi 1.341.141 ton pada tahun 2006. Sampai saat ini, hasil produksi rumput laut sebagian besar diekspor dalam bentuk kering atau raw seaweed dan hanya sebagian kecil saja yang diolah menjadi karagenan dan agar. Hal ini disebabkan penguasaan teknologi, informasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Menurut Ditjen P2HP tahun 2006, permintaan dunia terhadap rumput laut kering dan produk olahannya cukup tinggi. Peluang pasar yang masih dapat dimanfaatkan untuk jenis Euchema sp adalah sekitar 559 juta ton. Sedangkan untuk jenis Gracilaria sp mencapai 13,81 ribu ton per tahun. Demikian juga, permintaan dunia terhadap karagenan diperkirakan akan mengalami peningkatan rata-rata 5% per tahun, yaitu 260.571.000 ton pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 316.725.000 ton pada tahun 2009. Sementara untuk jenis rumput laut coklat, pemanfaatan masih terbatas pada jenis Sargassum sp yang hasil ekstraksinya adalah alginat. Selain dapat diekspor dalam bentuk kering, tepung karagenan, alginat, dan agar, rumput laut juga dapat diolah menjadi agar-agar kertas, nata rumput laut, cendol, dodol, puding, dan manisan. Berdasarkan fakta yang ada dan besarnya peluang yang masih dapat dimanfaatkan, maka perlu adanya penyebarluasan informasi teknologi tentang pengolahan rumput laut. Makanan dari rumput laut sangat baik untuk pencernaan karena mengandung dietary fibers yang dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit seperti kanker usus besar, penyakit divertikuler, penyakit kardiovaskuler, dan kegemukan, serta efektif dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Pada umumnya, rumput laut yang dapat diolah menjadi makanan adalah rumput laut kering tawar. Rumput laut ini mendapat perlakuan khusus setelah dipanen, yaitu direndam dalam air tawar selama 2 hingga 3 hari dalam bak tertutup. Rumput laut kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hingga 3 hari sampai kering,
berwarna putih bersih, dan bebas dari garam. Rumput laut tersebut kemudian direndam dalam air tawar dengan penggantian air rendaman setiap hari, sehingga diperoleh rumput laut basah yang berwarna putih mengkilat dan siap untuk diolah. Untuk meningkatkan nilai tambah dari rumput laut, maka rumput laut tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan seperti manisan, selai, nata rumput laut, puding, dodol, dan lain-lain dengan menggunakan metode dan peralatan yang sederhana. Nata rumput laut atau nata the seaweed adalah produk yang dibuat dari rumput laut Euchema sp, yaitu rumput laut penghasil keraginan yang mempunyai fungsi sebagai bahan baku industri farmasi, tekstil, cat, dan lain-lain. Selain diolah menjadi keraginan, rumput laut jenis Euchema sp biasanya diolah menjadi berbagai produk pangan seperti nata rumput laut. Nata de coco merupakan jenis makanan yang sudah sangat populer di masyarakat yang awalnya menggunakan bahan baku air kelapa. Dalam perkembangannya, telah dibuat nata dengan sumber media tidak hanya dari air kelapa, tetapi juga dari air aneka ekstrak buah-buahan. Rumput laut jenis Euchema cottoni merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai media bagi pertumbuhan bakteri pembentuk nata atau Acetobacter silindum. Dengan bantuan bakteri tersebut, maka komponen gula yang terdapat di dalamnya diubah menjadi substansi yang menyerupai gel dan terbentuk di permukaan media. Sifat khas bakteri tersebut yaitu memiliki kemampuan untuk mempolimerisasi glukosa hingga menjadi selulosa. Selanjutnya, selulosa membentuk matriks yang dikenal sebagai nata. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat fisiologi pada pembentukan nata yaitu ketersediaan nutrisi, derajat keasaman, temperatur, dan ketersediaan oksigen. Seperti halnya nata de coco, maka industri nata rumput laut ini dapat diterapkan juga pada skala kecil karena peralatan, proses, dan teknologi yang cukup sederhana sehingga terjangkau. Selain itu, nata agar mempunyai kandungan nutrisi yang lebih baik daripada nata de coco, seperti kandungan protein dan lemak. Sedangkan lemaknya terdiri dari lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan. Sebagai sumber serat makanan, nata rumput laut mempunyai kadar total serat makanan yang cukup tinggi. Menurut FDA tahun 2005, produk pangan dikatakan sebagai sumber serat jika mengandung serat makanan 2 gram per saji atau 100 gram nata per cup. Oleh karena itu, nata agar tersebut memenuhi standar sebagai pangan sumber serat dengan kadar 4,5 gram per saji. Untuk bentuk warna, tekstur, dan rasa tidak berbeda dengan nata de coco yang dibuat dari sari kelapa. Pembuatan nata rumput laut tidak sulit dan biaya yang dibutuhkan juga tidak banyak atau cukup sederhana. Usaha pembuatan nata ini merupakan alternatif usaha yang cukup menjanjikan dan prospektif. Bahan yang digunakan untuk pembuatan nata rumput laut. Rumput laut Euchema sp. Rumput laut yang digunakan adalah rumput laut basah yang sudah bersih dan di-bleaching sampai didapatkan rumput laut yang berwarna putih dan tidak berbau amis. Biakan murni Acetobacter silindum. Biakan murni Acetobacter silindum digunakan sebagai starter yang bisa menggumpalkan ekstrak rumput laut sehingga membentuk nata rumput laut. Biakan murni ini bisa diperbanyak menjadi bibit atau starter, atau ada juga yang dijual dalam kemasan botol siap pakai. Bibit atau starter berisi mikroba dengan jumlah dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasikan ke dalam media fermentasi. Urea.
Penambahan urea berfungsi sebagai sumber nitrogen yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan bakteri Acetobacter psilinum. Gula pasir. Gula pasir berfungsi sebagai sumber karbon atau energi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter psilinum. Asam cuka. Bakteri Acetobacter psilinum dapat berkembang dengan baik dalam kondisi asam. Untuk mengkondisikan lingkungan yang asam, maka perlu penambahan asam cuka. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan nata rumput laut. Wadah plastik atau toples atau loyang. Wadah ini digunakan untuk wadah media tumbuh nata rumput laut. Saringan. Saringan ini digunakan untuk menyaring substrat agar terpisah dari rumput laut. Lampu spiritus atau pijar dan alkohol. Alat ini digunakan untuk mensterilkan ruangan di sekitar tempat fermentasi. Kompor gas. Kompor digunakan untuk merebus bahan-bahan nata rumput laut dan peralatan yang akan digunakan supaya steril. Jika tidak tersedia kompor, bisa digunakan tungku. Panci perebusan. Panci digunakan untuk merebus semua peralatan dan bahan-bahan pembuatan nata rumput laut. Panci yang digunakan sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan asam serta mudah dibersihkan, seperti panci stainless steel. Pengaduk. Pengaduk bisa terbuat dari kayu atau bambu. Pengaduk digunakan untuk mencampur semua bahan yang sedang direbus agar bisa tercampur merata. Gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk menakar jumlah substrat yang diperlukan. Timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang bahan baku rumput laut dan bahan tambahan seperti urea dan gula pasir. Timbangan yang digunakan sebaiknya tahan asam. Kertas koran. Kertas koran digunakan untuk menutup bahan nata rumput laut yang sedang difermentasi agar tidak terkontaminasi oleh kotoran atau debu. pH meter atau indikator pH. pH meter ini digunakan untuk mengukur derajat keasaman media yang digunakan sebagai tempat tumbuhnya bakteri Acetobacter psilinum. Jika pH media lebih dari 4, larutan harus ditambah asam cuka. Sebaliknya, jika larutan memiliki pH lebih dari 4, harus ditambahkan substrat. Karet. Karet digunakan untuk mengikat lembaran koran yang menutupi wadah. Blender. Blender digunakan untuk menghancurkan rumput laut. Pisau dan talenan. Pisau dan talenan digunakan untuk memotong nata rumput laut yang sudah jadi. Komposisi pembuatan nata rumput laut. Bahan: air bersih, komposisi 8.000 ml. Rumput laut, komposisi 200 gram. Gula pasir, komposisi 10% dari volume filtrat. Asam cuka, komposisi 0,75% dari volume filtrat. Urea atau DAP atau ZA atau NH4SO4, komposisi 0,5% dari volume filtrat. Bakteri padat atau murni cair Acetobacter psilinum, komposisi 10% dari volume filtrat. Proses pengolahan nata rumput laut. Sebelum memulai pekerjaan, maka lingkungan tempat fermentasi harus dalam keadaan bersih atau bebas dari kotoran dan debu. Semua peralatan disterilkan dalam panci perebus.
Ekstraksi rumput laut. Timbang rumput laut yang telah direndam seberat 200 gram. Kemudian dipotong-potong atau dicacah dan masukkan ke dalam blender. Selanjutnya, didihkan air sebanyak 8 liter. Dan setelah mendidih, masukkan rumput laut yang telah di blender. Rebus selama 1 hingga 2 jam dengan api kecil. Kemudian dilakukan penyaringan sehingga dihasilkan filtrat. Ukur volume filtrat. Penimbangan. Timbang 10% gula pasir, urea 0,5%, dan asam cuka 0,75% dari volume filtrat. Kemudian masukkan semua bahan-bahan tersebut ke dalam panci perebusan dan aduk hingga homogen. Pengaturan kondisi.